Antum bisa baca sendiri, namanya sholawat busyra. Ya. Udah nyala belum? Udah ya. Sholawat busyra. Sholawat busyra ini, jadi nanti Ana jelasin, kita talkin. Nanti kalau pas ditalkin antum ikutin bareng-bareng kita baca. Kemudian nanti kita baca sholawat ini 5 kali. Nanti faedah-faedahnya nak kasih tahu insyaallah. Jadi sholawat busyra ini didikte langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dikte? Rasulullah. Jadi ada namanya seorang ulama besar, namanya Al Habib Syegaf Baharun, orang Indonesia. Ya, Habib Syegaf Baharun, orang Indonesia, penerus daripada bapaknya. Ya, bapaknya siapa namanya? Habib Hasan Baharun. Ingetin. Jadi ada Habib Hasan Baharun, ulama besar, punya anak, namanya siapa? Habib Syegaf Baharun. Ya, paham nggak sampai sini? Jadi ada ulama besar, biasa dipanggil Abuya Hasan Baharun, ulama besar. Punya pondok namanya Pondok Pesantren Dalwa. Ya, Pondok Pesantren Dalwa. Pondok besar, ulama-ulama itu cetakan ulama besar, rata-rata lahirnya dari Pondok Pesantren Dalwa. Nah, pimpinannya namanya siapa? Abuya Hasan Baharun. Tapi beliau udah meninggal sekarang. Semoga kita semua dapat keberkahannya. Nah, kemudian Abuya Hasan Baharun ini punya anak. Ya, punya anak, salah satu anaknya namanya Habib Syegaf Baharun. Habib Syegaf Baharun bilang, kalau misalnya salah satu anaknya Abuya Hasan Baharun, ingetin ya, mungkin nanti ngomongnya agak kelibet-libet, sama-sama Baharun. Kalau Habaib begitu. Jadi cucu-cucunya Rasulullah rata-rata namanya apa namanya? Di kopi-kopi, ya. Misalnya siapa? Antum tahu Habib Novel bin Jindan? Namanya ada Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Jadi nama kakeknya dipakai lagi. Atau Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tuh ada gitu. Nah, ada namanya Habib Hasan Baharun, punya anak. Ada beberapa anaknya. Salah satu anaknya namanya Habib Syegaf Baharun. Habib Syegaf Baharun bilang, kalau misalnya salah satu anaknya Habib Hasan Baharun, jadi dirahasiakan. Siapa anaknya itu? Dirahasiakan. Salah satu anaknya Habib Hasan Baharun itu mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kertas. Jadi ada anaknya Habib Hasan Baharun yang dirahasiakan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mimpi dengan Rasulullah di kamar tersebut, kamarnya yang bekas mimpi Rasulullah 3 hari 3 malam bau bukhur tidak hilang dari kamar tersebut. Jadi luar biasa. Antum ada yang di sini udah pernah mimpi ketemu Rasulullah? Walaupun belum, insya Allah kita semua mudah-mudahan bercita-cita. Makanya nih, nanti kalau udah dapat ijazahnya, kita baca sholawat ini. Salah satu sholawat ini faedahnya untuk mengkabul hajat. Doa yang banyak agar Rasulullah mampir ke dalam mimpi kita. Itu Habib Syegaf Baharun cerita. Dimimpiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamar tempat tidurnya tersebut 3 hari 3 malam bau aroma bukhur. Antum tahu bukhur? Bakar-bakaran yang wangi-wangian itu tidak hilang 3 hari 3 malam. Saking istimewanya bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendiktekan mentalkinkan sholawat ini. Jadi sholawat yang kita pegang ini dari redaksinya Rasulullah. Rasulullah sendiri yang ngomong. Cuman bukan pada zaman Rasulullah, pada zaman ini melewati salah satu anaknya Abuya Hasan Baharun. Ya. Jadi sholawatnya luar biasa. Coba kita baca sholawatnya. Ana baca, antum pahamin artinya. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah sholawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibil busyra, pemilik kebahagiaan, orang yang memberikan kebahagiaan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah pemberi kebahagiaan bagi kita semua. Salatan tubasyiruna biha, yang mana salat tersebut bisa membahagiakan kami, menyenangkan hati kami. Wa ahlana, dan juga keluarga kami. Wa auladana, dan juga anak-anak kami. Wa jami'a masyayikhina, dan juga semua guru-guru kami. Wa muallimina, dan juga guru-guru kami juga, ada masyayikh, ada muallim, ya. Jadi doain semua guru-guru kita, wa talabatana, dan juga murid-murid kami yang laki-laki,
wa talibatina, dan juga murid-murid kami yang perempuan. Min yaumina haza, dari hari ini sekarang nih, hari sekarang ila yaumil akhirah, sampai hari kiamat. Artinya apa? Dalam sholawat ini kita berdoa juga bahwasanya dengan sholawat ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita sejak kapan? Sejak dari saat ini sampai hari kiamat. Apakah cuma doain kita doang? Tidak, tapi doain siapa juga? Doain keluarga kita, guru-guru kita, termasuk juga murid-murid kita. Luar biasanya Islam tuh begitu. Islam itu ketika doa tidak mendoakan diri sendiri, tapi orang lain juga didoain. Termasuk dalam sholawat ini. Makanya begitu manjur sholawat ini, begitu luar biasanya sholawat ini. Karena apa? Di sini tuh letaknya doain orang. Ya. Jadi kalau antum mau doanya cepat diijabah, itu jangan doain diri sendiri, tapi doain orang lain. Misalnya antum pengen cepet-cepet punya mobil, atau pengen misalnya orang tua antum punya dagangan yang luar biasa, punya dagangan misalnya dagang bakso, mie ayam gitu, suruh orang tua antum doain orang lain. Itu caranya tuh, suruh orang tua antum doain orang lain. Ya, artinya bukan ngajarin orang tua, tapi kasih saran. Mak, bapak, biar usahanya sukses, doain orang lain biar sukses. Akhirnya apa? Dalam kesendirian ibu bapak antum berdoa kepada Allah sendiri, nggak didengar sama siapa-siapa, cuman Allah yang dengar. Ketika doa, ya Allah, usahanya dia suksesin, dan itu timbal baliknya akan mentok lagi kepada kita. Jadi antum kalau misalnya mau doanya cepat dijabah, doain orang. Ya, Fadal. Ya, jadi kalau mau cepat doanya dijabah, doain orang. Misalnya lagi, kita mau cepet-cepet pergi haji. Selain doain diri kita, doain banyak orang. Ya Allah, saya pengen pergi haji. Juga biar dia cepat pergi haji. Dia juga. Doain orang yang banyak. Biar nanti feedbacknya untung baliknya lagi ke kita lagi. Nah di sholawat ini dia begitu. Jadi kita mendoakan kebahagiaan bukan kepada diri kita aja, tapi juga kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita udah punya anak ya. Tapi alhamdulillah kita belum punya anak ya. Kepada keluarga kita, anak kita, terus kemudian apa tuh? Pada guru-guru kita, yang terakhir murid-murid kita. Ya. Jadi sholawat ini bisa dibaca sama siapa aja. Seorang murid bisa baca ini. Karena kenapa? Dia pasti punya guru. Seorang anak bisa baca ini. Kenapa? Dia punya orang tua, punya ahlana. Di sini ada kalimat ahlana, dan juga pada keluarga kami. Mereka punya keluarga, dia doain keluarganya, seorang anak. Seorang orang tua sekalipun bisa baca sholawat ini. Karena kenapa? Di situ ada teks wa auladana, dan juga kepada anak-anak kami. Terus siapa lagi? Guru bisa juga baca ini. Karena kenapa? Doain murid-muridnya. Jadi sholawat ini tidak berbatas. Baca, siapapun antum baca sholawat ini. Dan sholawat ini begitu luar biasa. Di sini ditunjukkan baca 41 kali setelah sholat subuh. Jadi bacanya 41 kali setelah sholat subuh. Yang merintah siapa? Rasulullah langsung. Ini berdasarkan mimpi. Tapi mimpi bertemu Rasulullah itu asli. Hak mimpi ketemu Rasulullah. Apa sabdanya Rasulullah? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya faqad ra'ani, maka dia telah benar-benar bertemu denganku. Kenapa? Di anna syaitana la yatamassalu bih. Karena setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Ya, jadi jelas ya, mimpi bertemu Rasulullah itu hak. Nah, sekarang bagaimana pengamalannya? Pengamalannya kita baca sholawat ini menurut aturannya, ya ada dosisnya. Kalau kata dokter itu dosis. Apa dosis? Takarannya. Rasulullah SAW bilang dalam mimpinya dalam mimpinya salah satu anaknya Abu Hasan Baharun. Tapi anak ini husnuzon, yang mimpi itu justru yang ngomong. Yang ngomong siapa? Habib Segaf Baharun. Jadi ulama itu kalau mimpi Rasulullah nggak banyak omong. Dia mimpi nih, malam-malam ketemu Rasulullah. Nggak disebar di sosmed. Nggak di Facebook. Oh, semalam saya bertemu dengan Rasulullah. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang jangankan bertemu dengan Rasulullah. Bertemu sama ulama aja, bukan barokahnya yang diminta. Tapi apa? Fotonya yang diminta. Benar nggak? Itu. Karena orang sekarang lebih mementingkan dunia maya daripada dunia nyata. Ya. Dunia nyata ini di dunia. Nanti ada lagi dunia yang super nyata. Di mana itu? Di akhirat. Jadi orang zaman sekarang lebih mementingkan foto dibandingkan keberkahan, ya. Termasuk, tapi itu tidak dilakukan dengan ulama-ulama kita.
Ulama kita kalau bertemu dengan Rasulullah, dia kunci mulutnya. Tidak cerita kepada siapa-siapa kecuali benar-benar diperlukan. Kecuali benar-benar diperlukan. Nggak cerita. Mimpi ketemu Rasulullah, simpen. Karena apa? Takut kalau diceritain nanti hatinya sombong. Hatinya jadi ujub. Jadi bangga sama dirinya. Akhirnya cerita sama teman kanan kiri. Gua pernah mimpi sama Rasulullah. Dia begini. Akhirnya hatinya senang. Merasa mulia, merasa senang. Setan itu ganggu kalau misalnya antum nih orang soleh, beriman, pinter, alim misalnya. Amin. Akhirnya setan mau ganggu antum nggak bisa. Mau ganggu antum tetap sholat. Mau ganggu antum tetap beribadah. Mau ganggu antum alim antumnya. Akhirnya setan nggak ganggu lewat situ. Apa yang setan ganggu? Hatinya. Dibilang, akulah yang paling alim. Akulah yang paling soleh. Akulah yang paling suka beribadah. Iya, hati-hati tuh. Setan itu godanya begitu. Dibilang kita gagal digoda untuk bermaksiat. Iya, tetap setan demenin kita ibadah. Tapi dibalik demennya, sukanya kita sama ibadah, hati kita jadi ujub. Jadi apa? Sombong sama diri, banggain diri sendiri. Nah, balik lagi ke topik ini. Apa namanya? Salat busra ini dibaca 41 kali ba'da subuh. Kata Rasulullah, faedahnya, manfaatnya sama seperti antum baca 41 kali Yasin. Jadi Rasulullah pernah mengisyaratkan orang yang baca Yasin 41 kali maka hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang antum ada yang bisa gak baca Yasin 41 kali? Dulu keluarganya Habib Segaf Baharun itu masih rutin ya, setiap malam apa gitu, seminggu sekali atau sebulan sekali mereka baca Yasin 41 kali dalam satu malam. Satu majlis sekali duduk 41 kali Yasin. Antum di sini kalau tahun baru Islam baca 3 kali aja udah pegel, bener gak? Ini baca Yasin 41 kali. Andai kata yang ngundang ulama terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad. Antum kalau diundang Ustadz Abdul Somad mau apa enggak? Tapi diundang Ustadz Abdul Somadnya suruh baca 41 kali Yasin. Wow, kita mikir-mikir juga kan. Tapi akhirnya Rasulullah tuh rahmatnya besar. Ya, Rasulullah rahmatnya besar. Rasulullah kasih solusi. Rasulullah tahu umatnya ini malas, maunya yang instan-instan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah kasih solusi apa? Baca sholawat ini 41 kali, maka nilainya sama dengan Yasin 41 kali. Dan luar biasa sekali sholawatnya. Ada nggak mau panjang lebar, nanti insya Allah kita fokus ke baca ini. Ada seorang wanita, kakinya lumpuh. Ini kisah nyata. Ini sholawatnya bukan sholawat udah lama ya, ini sholawat baru. Sholawat ini, Habib Segaf itu, Ana nggak bisa bilang Habib Segaf, tapi kemungkinan besar Habib Segaf dimimpiin Rasulullah SAW pada tahun 2016. Ya, baru-baru ini ya kan, 2016. Jadi 2016 dimimpiin Rasul 2 kali. Ya, 2 kali untuk apa? Untuk menyebarkan sholawat ini. Akhirnya Habib Segaf Baharun sebarin dan luar biasa. Sholawatnya begitu luar biasa dalam pengijabahan doa. Luar biasa seperti apa? Ada seorang wanita. Ini kisahnya asli. Ana nggak mau cerita banyak, cuman cukup satu cerita ini aja. Kakinya lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Tapi akhirnya kata Habib Segaf Baharun, baca ini setiap habis subuh. Akhirnya wanita tersebut mendawamkan artinya apa? Menistiqomahkan baca ini. 3 bulan baca ini, wanita tersebut tiba-tiba bangun tidur, mau minum gitu ya, udah main jalan-jalan aja. Tiba-tiba di tengah jalan dia baru ingat kalau kakinya dia lumpuh. Dia baru sadar. Karena apa? Karena dia sering baca salawat bushra. Antum punya hajat, banyak-banyakin baca ini. Itu aslinya mustahil banget. Orang lumpuh tiba-tiba jalan begitu. Tanpa operasi, tanpa macam-macam. Ya apalagi masalah-masalah cetek kita. Ya Allah, kenapa kena dakwah setiap hari? Ya nggak ada apa-apanya itu. Baca salawat ini. Insya Allah besok-besok nggak kena dakwah. Ya. Baik, sekarang qalidu ba'di. Ya, qalidu ba'di. Ana baca pelan-pelan, antum ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Sekarang kita baca pakai nada. Bacanya pakai nada, antum udah tahu ya, mudah-mudahan nadanya. Kita baca bareng-bareng, nggak banyak-banyak. Kita baca 3 kali. Semoga 3 kali ini mendatangkan rahmat yang begitu besar bagi kita. Amin. Masih ingat hadis yang sering Anda bawain, kata Rasulullah apa? Man shalla alayya salatan fasallallahu alaihi biha asran. Kita salawat sekali sama Rasul, maka Allah, bukan Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita berapa kali? 10 kali salawat. Ya, jadi kata Allah, kata Rasulullah, kita salawat sekali, Allah balasnya 10 kali. Anda pemaksiat, antum pernah ngelakuin maksiat, tapi kita bisa dapat salawatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin, Allah, Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, bersalawat kepada kita. Berapa kali? 10 kali salawat. Kalau kita ngucapin 1 kali salawat. Kita baca 3 kali, semoga mengundang rahmatnya Allah kepada kita. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Anda diijazahkan sholawat bushro ini, maka pada hari ini, sore hari ini, Anda ijazahkan. Sebenarnya sholawat itu karena sholawat kepada Rasulullah, insya Allah tidak pakai ijazah nyampe kepada Rasulullah. Tapi untuk lebih mengkuatkan lagi, maka Anda ijazahkan dan nanti antum bilang qabil tuh. Paham? Paham? Jadi pada sore ini Anda ijazahkan bagi antum semua. Qabil tuh bilang. Qabil tuh. Jadi kalau antum diijazahkan sesuatu, bilang langsung qabil tuh al-ijazah. Itu syaratnya. Nah berarti antum mulai sekarang sudah boleh baca sholawat ini.
Ustadz, bagaimana kalau bacanya nggak habis subuh? Habis subuh mengantuk-ngantuk atau lagi habis subuh antum ada halaqah Quran kan? Ingat, rahmatnya Rasulullah itu begitu luas. Kasih sayang Rasulullah begitu luas. Maka memandang daripada rahmatnya Rasulullah, zuhur itu habis subuh, benar gak? Asar itu habis subuh. Terus apa lagi? Isya itu habis subuh. Jadi kapanpun antum boleh baca. Fahim tum? Fahim tum? Nanti ini diamalkan. Ingat, antum hadir ke sini, kalau dengerin aja tidak ada pengamalan, percuma, sia-sia. Tidak begitu besar faidahnya. Tapi ketika antum amalkan ini, insya Allah langitan tembus, insya Allah. Ini salat untuk Rasulullah SAW. Dan nanti anak punya misi. Ingat, orang yang baca salawat dapat rahmat itu begitu besar dari Allah. Orang yang baca salawat kemuliaannya begitu besar di mata Rasulullah SAW. Bagaimana kalau antum ikut bareng-bareng untuk menyebarkan salawat kepada Rasulullah SAW, sehingga antum itu bukan sekedar pengamal, tapi antum juga panen pahala juga, insya Allah. Antum nanti insya Allah satu orang anak kasih kertasnya 2 lagi, antum udah punya 1, atau anak kasih 3 lagi. Nanti antum sebisa antum cari teman-teman kira-kira siapa yang paling istiqomah, yang kira-kira kalau disuruh amalan ini dia jalan. Nanti antum kasih, asalkan teksnya sama-sama ini diizinkan untuk disebarluaskan. Fahim tum? Fahim tum? Ya, sama-sama kita cari pahala sebanyak-banyaknya, ya. Mungkin itu aja yang ana mau sampaikan. Pokoknya insya Allah istiqomah, ya. Antum lagi jalan nih, lagi jalan misalnya dari masjid mau pulang ke Mantiko, baca aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Enak didengar, bacanya juga enak gitu ya. Insya Allah mudah bagi kita untuk mengamalkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita mengamalkannya. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya apa enggak? Kalau ada yang tanya angkat tangan. Kalau enggak ada, nanti ana bubarin untuk ana kasih nih. Ada? Enggak ada? Jelas, kita tutup aja ya. Kayak biasa kita tutup, kita baca doa khutmul majlis ya. Alhamdulillah ghufuri lil abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa innana wa ala lasa ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil hillani wa kulli zimahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa juda manna
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تأسيسه والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. Nanti sebelum keluar ambil kertasnya 3-3 lagi ya. Jadi setiap orang megang 4, 3-nya antum sebarin ke teman antum, ajak mereka untuk ngamalin. Mereka amalin, antum dapat pahalanya juga. Ada yang tahu hadisnya? Kata Rasulullah apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Orang yang ngasih tahu kebaikan maka dia akan dapat